Hai, kembali lagi dengan Miss Desi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menulis teks pidato persuasif. Menulis teks pidato persuasif yang harus diperhatikan adalah menentukan tema pidato. Kemudian memahami siapa yang mendengarkan atau membaca pidato. Tentukan lamanya pidato, kemudian salam pembukanya, bagian pendahuluannya, bagian isinya, bagian kesimpulannya, bagian harapannya, dan bagian penutupnya. Ada fungsi. 1. Mencairkan suasana, menggiring audiens bersahabat dan ingin mendengarkan. Kemudian yang kedua, memikat publik, menarik minat, ketertarikan dengan subjek atau menarik dan menantang, termasuk gaya bicara. Fungsi 3 ada memberikan informasi penggunaan pidato. 1. Merujuk kepada pendengar, melontarkan pujian, merujuk kepada acara yang berlangsung, merujuk kepada audiens dengan topik, kepada sesuatu yang tidak asing lagi, mengutip fakta atau opini yang mengejutkan, dapat menyelipkan pertanyaan, memulai pidato dengan kutipan, mengutip kalimat dari tokoh besar, peribahasa, semboyan, buku, dan kitab suci. Kemudian memakai kisah pribadi, dan terakhir dengan melontarkan guyonan. Kemudian strategi menyiapkan isi pidato. Isi pidato umumnya terdiri dari 3-5 hal pokok. Kaitkan kata penutup dari pembukaan dengan kata-kata awal isi pidato. Jelaskan satu persatu secara ringkas definisi 3-5 pokok tersebut. Sampaikan pidato dengan jeda untuk meningkatkan konsentrasi para audiens. Selipkan informasi yang aktual. Kemudian pembukaan menyebutkan latar belakang dan tujuan. Isi pidato membicarakan upaya-upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Hal yang perlu diperhatikan saat akan menutup pidato adalah kesulitan pembicara. Tidak tanggap terhadap reaksi audiens. Pembicara sulit menghentikan pidatonya. Menutup pidato dengan mengucapkan seperti tidak ada lagi yang akan saya katakan karena sudah saya katakan semuanya. Sebenarnya itu merupakan hal yang harus dihindari ya kalau sedang berpidato, karena itu seperti menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukan penutupan pidato dengan baik. Kita tidak bisa menguasai suasana. Kita tidak bisa memahami audiens kita. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kalimat yang seperti itu ya. Penutup terdiri dari 2 bagian, ulasan dan pernyataan yang berkesan, untuk menekankan atau menegaskan poin-poin pidato. Mengarahkan pidato mencapai klimaks, membantu audiens mengingat pidato kita. Kemudian menutup pidato yang baik. Pertama, hindari mengakhiri pidato secara mendadak atau kasar. Kedua, hindari memohon maaf. Ketiga, hindari mengumumkakan poin baru lagi, namanya menutup. Yang keempat, menghindari menjabarkan poin baru itu. Yang kelima, hindari kembali ke mimbar atau podium. Jadi kalau misalnya udah mau turun, ya udah turun aja, jangan balik lagi. Itu merupakan kesalahan ya dalam berpidato. Kemudian hindari menunjukkan bahwa kita mengakhiri pidato. Setelah itu konsisten menggunakan kesimpulan atau pantun yang efektif dan menghafalkannya. Ya sebenarnya nggak diharuskan ya menyampaikan pantun. Kalau misalnya kita cukup kreatif, kelakar-kelakar fresh gitu, kelakar-kelakar segar ringan gitu juga boleh sih. Yang penting kita, ini maksudnya supaya audiens santai dengan kita dan kita bisa menguasai suasana atau panggung. Kemudian tingkatkan tempo pidato sedikit saat klimaks terakhir. Yang ke-10, lakukan jeda dengan memindahkan kontrol acara kepada panitia atau pembawa acara. Oke, sampai di sana cara menulis, menyusun pidato, dan cara menyajikan pidato atau membawakan pidato. Tugas kalian bersama kelompok buatlah satu teks pidato persuasif dengan tema kemerdekaan. Teks pidato harus ciptaan bersama dengan anggota kelompok, nggak boleh ngambil dari Google. Buatlah sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa pidato yang baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kerjakan di buku tulis
buku tugas masing-masing dengan tulis tangan yang rapi. Nggak boleh ketik. Bagi yang ketik, nilainya nggak lulus. Teks pidato hasil karya kelompok harus minimal 5 paragraf, maksimal 7 paragraf. Oke, kenapa Miss maunya kalian tulis tangan? Supaya kalian tetap terbiasa, tetap terlatih menulis tangan, biar nggak malas, biar tulisannya tetap rapi gitu. Sesuatu hal yang dibiasakan akan berakhir dengan baik juga. Oke, selamat mengerjakan.